Terima kasih Bu Yulce untuk kesempatannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu walaupun lewat dunia digital ya, lewat Zoom meeting ini. Terima kasih karena boleh diberikan kesempatan untuk sharing, untuk berbagi, dan juga terima kasih karena di kesempatan ini bisa berjumpa lagi dengan beberapa orang yang saya tahu, ada yang saya kenal, atau yang saya duga saya kenal. Tadi ibu yang dari Ambon itu jangan-jangan mamanya teman saya itu. Ya, kemudian saya tahu juga ada dari Manado juga ada yang kirim, oh Pastor nanti mau beri materi ke kelompok ini. Saya bilang iya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, nama saya Stefanus Ardi Watuseke MSc. Saya dari Tarekat MSc, saya lahir sebenarnya di Ternate, Maluku Utara, tapi kemudian pindah ke Manado, dan kini menjalani perutusan untuk belajar lagi. Nah, Bapak Ibu, kita akan langsung mulai, Bu Yulce, atau ada yang lain lagi? Silakan. Oh ya, Bapak Ibu, mari kita buka kitab suci kita, dan saya minta Bapak Ibu untuk membuka dari Injil Markus bab 12 ayat 29 sampai 30. Markus 12 ayat 29 sampai 30. Ya, mungkin bisa tolong dibaca oleh Bu Yulce. Markus bab 12 ayat 29 sampai 30. Ayat berapa, Pastor? Markus bab 12 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, dan juga Ibu yang membacanya. Nah, ini teks yang sangat sering kita dengar, ya, sangat sering kita dengar. Bahkan orang Kristen itu, kalau orang bilang tanya apa, yang bukan Kristen sekalipun, ya, ketika ditanya tentang apa yang dimengerti tentang Kristen, langsung bilang hukum kasih, gitu ya. Nah, hukum kasih itu biasanya diambil dari sini. Kita lihat di ayat 28 itu dikatakan begini. Lalu seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan, Guru, hukum mana yang paling utama? Hukum paling utama dalam mana? Di dalam Taurat tentu saja. Maka kalau kita tahu tentang Taurat, itu Taurat tertulis ya, itu ada 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itulah kitab-kitab Taurat, Bapak Ibu. Mungkin juga ada Romo atau suster di tempat ini. Nah, dari 5 kitab Taurat ini, yang paling utama itu yang mana? Kemudian dijawablah oleh Tuhan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Maka kalau jawaban Tuhan Yesus seperti itu Tuhan Yesus merujuk dalam ayat mana? Maka kita bisa lihat di Ulangan bab 6, ya, Bapak Ibu, Ulangan bab 6 ayat 4. Ulangan bab 6 ayat 4. Ya. Dikatakan begini, saya baca ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, Bapak Ibu, kata pertama yang dipakai itu dengarlah. Dalam bahasa Latin itu pakai kata ob audire. Ob audire
itu kemudian diserap menjadi bahasa Inggris yang muncul kata obedience. Obedience itu artinya taat. Maka kalau di Manado, ya di tempat saya dibesarkan secara Katolik itu ya, karena saya dibaptis di Manado bukan di Ternate, walaupun saya dilahirkan di Ternate, tapi saya baptisnya di Manado. Ya, itu kalau ditanya apa itu taat, maka jawabannya sederhana, dengar-dengaran. Itu aja. Dengar-dengaran ke siapa ya? Tentu saya dengar-dengaran ke orang tua. Ya, dengar-dengaran ke siapa? Ke guru. Gitu. Nah, orang Israel sampai detik ini Bapak Ibu, ya, itu dibilang, dengarlah hai orang Israel. Hai orang Israel taat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu, Bapak Ibu silakan buka Alkitab Anda ya. Ulangan bab 6 ayat 4. Tuhan-nya itu pakai huruf besar semua. Benar ya? Karena itu sebenarnya untuk menerjemahkan satu kata itu kalau dalam transliterasi atau diterjemahkan ke dalam tulisan Latin itu menjadi Y, H, V, H. Oleh orang-orang berbahasa Inggris dipakai huruf vokal di situ. Maka dibaca Yahweh. Ada yang membacanya Yehovah. Tetapi orang Ibrani tidak membaca Yahweh, orang Yahudi tidak membaca Yehovah. Yang mereka baca apa? Tulisannya Y, H, V. H, bacanya Adonai. Kenapa? Kenapa dibaca Adonai? Karena Bapak Ibu mungkin ada yang pasti masih ingat lah, orang Katolik yang pasti masih ingat. Apa luar kepala itu kalau teks-teks Alkitab ya kan? Apa itu? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Maka orang Ibrani, orang Israel, saking menghormatinya Tuhan Allah, mereka takut menyebut Yahweh dengan Yahweh, tapi mereka memanggil Yahweh dengan sebutan Adonai. Adonai. Gitu. Nah, baca lagi ayat 4-nya. Tuhan itu Allah kita. Bukan Allah yang lain. Enggak ada. Ya. Allah kita itu ya, Tuhan itu Allah kita. Artinya apa Bapak Ibu? Kata kita di sini itu adalah orang Israel. Tapi ingat, gereja mengajarkan ketika Tuhan Yesus menyerahkan inilah darah perjanjian baru yang kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang, bagi semua orang, maka Israel itu bukan lagi satu bangsa tertentu, tapi semua yang dibaptis. Bukan lagi satu bangsa yang disunat karena perjanjian antara Allah dengan Abraham, tetapi antara orang-orang beriman yang sunat rohani, bukan lagi secara fisik, ya, tetapi yang dibaptis, Bapak Ibu. Itulah kita. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, orang Kristen kadang-kadang gelagapan ketika ditanya oleh saudara-saudari kita, terutama yang Muslim, ditanya, Tuhanmu itu satu apa tiga? Tiga atau satu? Begitu. Maka mereka selalu bilang, ya kan masa satu tambah satu sama dengan tiga. Kenapa orang Kristen satu tambah satu sama dengan satu? Saya bilang, kenapa Anda pakai satu tambah satu sama dengan tiga? Kenapa tidak satu kali satu sama dengan satu? Ya, kenapa mesti pakai tambah? Karena bagi kita orang Kristen, satu itu ya, ya ini kemarin sudah apa namanya sudah diambil pencoba apa nomor urut capres ini kalau bilang satu dan amin bisa pusing saya ini kan. Begitu ya. Tapi satu kali satu bagi kita orang Kristen itu artinya tetap satu. Memang agak susah ini kalau mau dijelaskan kepada saudara-saudari kita. Saya selalu bercanda dengan teman-teman Muslim ya. Teman-teman Muslim karena kami sering dialog antar agama. Kan itu biasanya cuma tambah kali kurang bagi. Kami sudah sampai sin kostan ya. Dibilang satu kos satu bisa jadi bingung ya. Tapi sudah itu nanti yang lain ya Bapak Ibu. Kita pembahasan yang lain. Tapi kembali ke sini. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa.
Kemudian Tuhan Yesus kutip yang ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Nanti Bapak Ibu bisa ambil cek dalam bahasa Ibrani yang lain. Kata kekuatan itu bukan otot Bapak Ibu. Tapi apa? Karena itu nanti di Injil Matius atau Lukas itu diterjemahkan seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Karena itu seorang bapak gereja mengajarkan fides querens intellectum. Iman cari pengertian. Karena kalau orang Kristen, maka itu juga harus bukan mengandalkan, mohon maaf, tapi mendaya gunakan seluruh akal budinya. Begitu. Nah, kembali ke sini. Coba Bapak Ibu, tolong saya, ini Romo apa Bapak ya, Bapak pria utama, tolong baca Ulangan bab 6 ayat 6. Mohon maaf, Pak pria ada mungkin ada yang bawa kitab suci. Ulangan bab 6 ayat 6. Bu, isi vakum buminder kaur. Ya, Ulangan bab 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Cukup sampai situ. Apa yang kuperintahkan kepadamu, harus engkau perhatikan. Pertanyaannya, piye? Gimana caranya? Nah, coba tolong Ibu lanjutkan lagi ayat 7-nya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Cukup sampai situ dulu. Cara perhatikan pertama sabda Tuhan, yaitu dengan mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Semoga ini menjadi jelas ya. Kalau kita sungguh-sungguh perhatikan dengan sabda Allah, yang pertama-tama adalah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Romo kan tidak punya anak, ya, tapi anak-anak rohani saya banyak. Romo, bagaimana kalau seandainya saya hanya ada keponakan? Ajarkanlah kepada keponakan. Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh perhatikan sabda Allah, ya, itu pertama-tama ajar. Nah, ini bingung. Biasanya kan kalau disuruh perhatikan ya kita baca dulu. Enggak. Kadangkala ada orang yang pengetahuan imannya bukan tidak mendalam ya, tapi tidak terlalu banyak. Begitu. Ya mungkin karena kesempatan, karena situasi. Maka yang dia bisa ajarkan adalah tanda salib. Itu cukup ajarkan kepada anak-anak Anda. Kalau yang Anda hafal doa Bapa Kami atau Salam Maria, apakah itu cukup? Cukup. Ajarkan itu kepada anak-anak Anda. Kalau yang Anda tahu mungkin tidak hafal semua hukum gereja, tapi tahunya 10 perintah Allah. Itu ajarkanlah kepada anak-anak Anda. Gitu. Kemudian, tolong dilanjutkan lagi, Bu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apa? Apabila Nah, ini luar biasa sekali, Bapak Ibu. Ya. Ini memang tantangan luar biasa untuk keluarga-keluarga Kristen. Anak-anak Anda ngumpul di rumah, tanya kabarnya, ceritakan tentang sabda Allah. Aduh, ini tidak mudah saya tahu ya. Saya sebenarnya menyiapkan PowerPoint ya di sini. Bapak Ibu, di sini kalau Anda perhatikan, ya, saya tidak tahu apakah bisa melihat ini ya. Kalau bisa, Anda perhatikan, ini adalah Sabat. Mohon maaf, Paskah. Ya, Paskah orang Yahudi yang duduk di tengah itu yang depan yang paling tua. Kenapa? Dia mengajar. Kenapa dia mengajar? Ini 10 kan dibilang kasihilah Tuhan Allahmu, ya, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Bagaimana itu mengasihi Tuhan Allah? Sederhana. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. Itu cara kita mengasihi Allah.
perintah Allah pertama sampai ketiga. Kemudian diajarkan, kasihilah sesamamu. Bagaimana caranya? Hormatilah ibu bapamu, perintah Allah keempat. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik istri sesamamu, jangan mengingini milik sesama. Itu cara kita mengasihi sesama. Itu diajarkan berulang-ulang. Banyak orang sekarang ahli pendidikan, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang gugur, tapi kita tahu ya ada gium terkenal, saya lupa dalam bahasa Latinnya. Pengajaran yang baik adalah pengajaran yang berulang-ulang, repetisi, 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 sampai kita kemudian ahli. Maka ajak anak Anda berulang-ulang, Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat ulangan bab 6 ayat 8. Ulangan bab 6 ayat 8. Dibaca, Pastor. Iya, tolong. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, coba Bapak Ibu lihat ya, kalau ada gambaran tentang orang Israel lagi ibadah atau lagi jalan-jalan, di antara Anda mungkin ada yang pernah ke tanah suci di Israel sana. Nih Anda lihat nih. Kenapa kok mereka pakai itu? Karena tertulis dalam kitab. Karena tertulis dalam kitab. Ya, pakai di kepala, ya, kemudian diikat. Di kepala itu yang ada ininya, isinya apa? Ya itu tadi, kasih Tuhan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Shema Yisrael Adonai Elohemu Adonai Ech. Itu. Kemudian diikat di tangan ini, mereka buat sampai sekarang. Ya, Bapak Ibu. Ini tidak ada hubungan dengan kasus saat ini yang sedang berlangsung di Palestina ya. Begitu. Kenapa? Ini cara yang dipakai ribuan tahun lalu supaya anak-anak Israel ingat. Karena itu Bapak Ibu, kalau Anda punya kemampuan, ya, anak-anak Anda ya dikasih rosario. Anak-anak Anda nikah, ya, orang tua itu kasih benda-benda rohani. Isinya apa? Alkitab, patung keluarga kudus, rosario. Puji, puji Tuhan kalau itu dibaca. Kalau itu dipakai. Ya, bilang, saya kadang-kala kalau kasih nasihat pernikahan, itu dipakai bukan untuk jadi hiasan. Itu adalah harta yang luar biasa, yaitu harta iman. Nah, ulangan bab 6 ayat 9, tolong dibaca lagi. Ayat 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada Ya, pintu orang gerbang. Israel itu namanya mezuzah, setiap kali keluar dari pintu rumahnya mereka sentuh itu. Orang Islam kalau ketika keluar rumah bilangnya apa? Bismillah. Kalau orang Katolik, apa? Tradisi di orang Katolik, negara-negara Katolik, itu biasanya buat tanda salib. Susahkah Bapak Ibu keluar rumah tuh buat tanda salib? Tapi Romo, itu kan kadangkala cuma simbol saja, kadangkala cuma menjadi ritualisme belaka. Tidak apa-apa. Pertama-tama mungkin ritualisme, tapi ada masanya Anda akan merasa bahwa itu sungguh-sungguh menolong. Ya. Keluar dari rumah tanda salib. Ajarkan itu kepada anak-anak. Gitu. Sekali lagi, iman adalah harta yang paling berharga, Bapak Ibu. Nah, karena itu, kepada siapa iman ini dipercayakan? Kepada para rasul, kemudian diteruskan kepada seluruh gereja, dan saat ini kepada Anda semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kepada anak-anak, keponakan, sepupu, untuk anak-anak rohani Anda. Ajarkan mereka berdoa, ajarkan mereka masuk ke gereja, ajarkan mereka untuk membuka kitab suci. Kalau Anda yang tidak ajar, kalau Anda tidak ajarkan, siapa yang akan mengajarkan mereka? Saya sekarang tinggal di satu negara yang mayoritas itu orang Katolik. Ya, mayoritas orang Katolik. Tetapi mereka mengajarkan anak-anak mereka takut. Takut kenapa? Karena ada hak asasi manusia yang berlebihan. Tapi itu nanti kita akan bicara lain lagi gitu ya Bapak Ibu ya.
Nah, Anda yang sudah menikah atau akan menikah, tolong ingat ini. Tujuan pernikahan Katolik ada sekian panjang, dan jangan lupa pendidikan anak. Pendidikan anak itu bukan cuma kasih ke sekolah Katolik. Pendidikan anak itu bukan cuma yang penting sudah masuk ke sekolah formal. Bukan. Tapi pendidikan anak pertama-tama adalah pendidikan iman. Yosua bilang bagus sekali. Ayat ini saya suka sekali ya. Semoga Anda yang belum menikah dan kemudian kalau sudah siap-siap menikah ya, atau anak-anak ini katakan ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang benar. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, bagaimana mewariskan iman ini, Bapak Ibu? Pertama, jadilah teladan dalam iman. Banyak saya bersama dengan anak-anak muda. Saya tahu ada anak-anak muda yang kecewa dengan orang tua. Tentu orang tua juga berusaha yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jadilah teladan iman. Teladan. Semua paus mengajarkan dalam berbagai dokumen. Pertama-tama itu teladan dalam iman. Ketika melihat orang tuanya berkelahi, mereka tahu bahwa orang tuanya tidak pernah mengucapkan kata cerai, tapi justru berdoa untuk mencari jalan keluar. Itu menjadi teladan iman. Ketika anak-anak melihat bahwa orang tuanya, walaupun punya pergumulan dan tantangan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, tapi tidak menyerah, namun tetap berdoa, itu teladan iman. Ketika ada orang tua, anak-anak yang melihat bahwa bapaknya dalam situasi terjepit, tapi ketika melihat bahwa bapaknya itu tetap memberkati orang dengan kata-kata yang baik, itu teladan dalam iman. Ketika orang tuanya punya masalah dengan tetangganya, tapi tetap mencari dengan kepala dingin, mencari solusi dan memberikan kata-kata yang baik, tindakan-tindakan yang baik, itu teladan dalam. Dan akhirnya, karena saya juga mengajar kepada anak-anak misioner, ajakan berulang baik sekali, 2D 2K, doa, termasuk membaca kitab suci, derma, kurban, ekaristi, dan kesaksian. Nah, saya tidak tahu berapa lama, ini saya cepat-cepat, saya moga tidak terlalu lama buat Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan anak atau cucu atau keponakan Anda yang terancam murtad karena alasan pernikahan? Atau mohon maaf, mungkin ada yang sudah murtad. Tetap berdoa. Tuhan, semoga anak, cucu, keponakan saya, mereka tetap setia kepada Engkau dan gereja. Tuhan, anak saya ini entar lagi menikah. Semoga ia tetap setia kepada. Jangan lelah memberi nasihat, walaupun banyak sekarang anak-anak benci dengan nasihat, tapi jangan lelah untuk memberikan teguran. Yang terakhir, tetap mengasihi. Tetap mengasihi. Jangan katakan, oh ya sudah, dia sudah memilih dengan baik, dia sudah memilih. Yang penting dia jadi orang baik. Jangan katakan itu Bapak Ibu. Jadi orang baik itu untuk di dunia. Iman itu untuk hidup kekal. Iman itu untuk hidup yang kekal. Tetap kasih, jangan kasar, jangan keras. Minta sama Tuhan. Tuhan, tolong anak saya. Tuhan, tolong cucu saya. Tuhan, tolong keponakan saya. Supaya mereka ingat bagaimana Engkau mengasihi mereka sejak dalam kandungan. Nah, beberapa salah pikir ya. Kalau tidak mau dikatakan sesat pikir, tapi salah pikir. Agama saya hanya karena pemberian orang tua. Saya selalu berkata, Anda ini rebutan warisan, tapi soal agama itu Anda menjadikan itu pilihan. Salah. Anda harus bangga ketika Anda mewariskan sesuatu yang luar biasa, yaitu iman. Dan Anda harus bangga ketika Anda menerima yang luar biasa, yaitu apa? Iman dari orang tua. Ada juga anak-anak mengatakan, saya jadi Katolik karena keluarga saya Katolik. Ya puji Tuhan. Ya, karena ada orang-orang yang berjuang untuk jadi Katolik karena tidak dilahirkan dalam keluarga Katolik. Ya, 1 bulan ya, tiap bulan itu Bapak Ibu, saya tahu ada menghubungi saya 3, 4, 5 orang menghubungi saya, Romo, saya ingin jadi Katolik tapi saya ditentang oleh keluarga saya. Ada yang mengatakan iman itu pilihan. Tidak Bapak Ibu, iman itu bukan pilihan. Iman itu ada tanggapan atas wahyu Allah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada yang mengatakan semua agama sama saja. Tidak benar. Karena hanya ada satu agama yang mengantar kita pada keselamatan, yaitu agama Katolik. Mungkin ada yang tidak senang dengan kata-kata saya ini. Sungguh-sungguh benar.
Yang penting kan Tuhan Yesus. Semua gereja sama saja. Mohon maaf Bapak Ibu, itu juga tidak benar. Karena saya selalu berkata, Tuhan, ya, semoga kami mengimani Tuhan Yesus Kristus sesuai yang diajarkan oleh gereja Katolik. Mawar Sharon juga mengajarkan tentang gereja, tapi mereka tidak mengajarkan tentang hidup yang kekal, api penyucian tentang Ekaristi. Apa namanya, gereja Saksi Yehova, ya ada mengatakan itu juga bukan gereja, ya. Mereka juga bicara tentang Tuhan, ya. Mereka juga bicara tentang Yesus, tapi mereka tidak mengakui bahwa Dia adalah Tuhan. Jadi hati-hati. Kalau sudah dewasa, anak saya akan saya bebaskan memilih agamanya. Bapak Ibu ini juga hati-hati. Ya. Ini adalah salah-salah pikir yang mengancam keselamatan anak-anak kita. Demikian Bapak Ibu beberapa penyampaian sharing. Semoga ini juga yang menggetarkan, ya, menjadi inspirasi, menjadi doa, menjadi semangat untuk Bapak Ibu semua, ya, kaum keluarga, Anda siapapun. Jangan berkata bahwa menjadi misionaris itu hanya kami yang ada embel-embel misionaris hati kudusnya, enggak. Hanya untuk para imam, para suster tidak. Anda di dalam keluarga, Anda adalah misionaris. Kepada siapa? Pertama-tama kepada pasangan. Kepada siapa? Pertama-tama kepada anak, cucu Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Romo. Amin. Terima kasih Pastor Ardi untuk perenungan dan pencerahan pada malam hari ini. Kami semua dalam Zoom ini saya percaya